Udah ini ya, sudah kelihatan teman-teman presentasi. Ya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan semuanya teman-teman. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya mau sharing sedikit tentang materi yang udah saya cari, dan mohon maaf Pak kalau misalkan masih banyak kekurangan atau kesalahan nantinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang multimedia dalam temu kembali informasi. Yang pertama ada pengertian menurut beberapa ahli, yakni pertama menurut Peter pada tahun 1997, temu kembali informasi multimedia adalah sebuah metodologi yang telah dikembangkan untuk mencari informasi yang relevan di dalam database multimedia. Nah, dalam hal ini yang disebut biasa dokumen. Kemudian pengertian dari Maghrebi tahun 2008, beliau berpendapat bahwa sistem temu kembali informasi multimedia ini adalah sistem informasi yang dapat menghitung jenis informasi, karakteristik, dan komponen, gambar, suara, serta teks dalam angka kemungkinan pengguna untuk akses ke informasi tersebut. Kemudian ada juga pengertian dari Joan tahun 2008, yakni sistem temu kembali informasi multimedia adalah sistem untuk manajemen yang pertama penyimpanan, kemudian ada pengambilan dan manipulasi data beberapa media seperti kombinasi data administrasi, kemudian dokumen teks, gambar, audio, dan data video. Selanjutnya ada prinsip sistem temu kembali informasi multimedia. Prinsip yang pertama yakni prinsip temu kembali berorientasi penyimpanan atau storage oriented retrieval principle. Nah, jadi jika dokumen disimpan dalam tempat yang cocok, maka akan mudah untuk mengambilnya di masa depan. Kemudian fokus utama dari prinsip berorientasi penyimpanan ini ialah organisasi dari tempat yang sesuai, di mana dokumen yang akhirnya disimpan atau di mana referensi dokumen yang disimpan, misalnya kartu indeks. Pendekatan yang mengikuti hasil prinsip dalam struktur informasi berupa klasifikasi dan kamus. Kemudian prinsip yang kedua yakni prinsip probabilitas peringkat atau probability ranking principle. Nah, prinsip ini jika respon sistem mengambil referensi untuk setiap permintaan, maka peringkat dokumen dalam koleksi dalam probabilitas kegunaan bagi pengguna yang mengajukan permintaan, di mana probabilitas diperkirakan seakurat mungkin atas dasar apapun data telah dibuat tersedia untuk sistem dan untuk tujuannya, maka keseluruhan efektivitas sistem untuk penggunaannya akan menjadi yang terbaik yang dapat diperoleh berdasarkan data. Nah, dari dua prinsip yang tadi sudah dijelaskan, dalam konteks perpustakaan digital, prinsip yang pertama itu belum dibenarkan sejauh ini. Jadi prinsip probabilitas peringkat jelas lebih unggul daripada pendekatan penyimpanan tradisional yang berorientasi dalam dua hal. Yang pertama, prinsip probabilitas peringkat bisa dibuktikan secara matematis. Kemudian yang kedua, percobaan dibuat sejauh ini juga menunjukkan keunggulan prinsip probabilitas peringkat. Jadi perlu dicatat bagaimanapun bahwa metode pengambilan penyimpanan berorientasi dan metode pengambilan berdasarkan prinsip probabilitas tidak sepenuhnya tidak berhubungan. Terdapat hubungan antara berbagai jenis metode pengambilan. Selanjutnya ada komponen temu kembali informasi multimedia. Komponen yang pertama ada analisis dokumen. Dokumen diproses untuk mengumpulkan informasi statistik. Kemudian teknik pencarian interaktif. Sistem mendukung interaksi dengan pengguna untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan pencarian. Selanjutnya, pengguna dapat memberikan informasi umpan kembali kepada sistem.
Lalu dokumen multimedia. Sistem mampu menyimpan dokumen multimedia, dokumen berupa data multimedia seperti teks, gambar, audio, video, dan lainnya. Dan disimpan semi terstruktur dan terstruktur. Ya, disimpan semi terstruktur, data terstruktur dan tidak terstruktur maksudnya. Kemudian komponen yang terakhir ada model temu kembali yang menyajikan daftar dokumen yang diurutkan berdasarkan peringkat. Jenis-jenis sistem temu kembali informasi multimedia diantaranya yakni temu kembali audio berbasis konten atau content based audio retrieval, kemudian temu kembali video berbasis konten atau content based video retrieval, dan yang ketiga ada temu kembali citra berbasis konten atau content based image retrieval, dan yang terakhir ada temu kembali teks berbasis konten atau content based text retrieval. Namun dalam hal ini saya cuma sedikit menjelaskan tentang content based image retrieval atau temu kembali citra berbasis konten. Nah, ciri sistem temu kembali citra berbasis konten yang pertama, suatu teknik pencarian kembali gambar yang mempunyai kemiripan, karakteristik, atau konten dari sekumpulan gambar. Kemudian yang kedua, proses umum dari CBIR ini, content based image retrieval ini adalah gambar yang menjadi query dan penyimpanan dalam database dilakukan proses ekstraksi fitur. Kemudian yang ketiga, fitur gambar yang dapat digunakan untuk retrieval pada sistem ini misalnya histogram, kemudian susunan warna, tekstur, dan shape-nya. Kemudian tipe spesifik dari objek, tipe event tertentu, serta lokasinya. Selanjutnya, ada jenis-jenis sistem temu kembali citra berbasis konten. Ada dua jenis. Jenis yang pertama, sistem generic CBIR. Sistem ini, atau sistem CBIR generic ini menerangkan kerangka domain spesifik menggunakan pengetahuan sebelumnya dari modalitas medis yang berbeda untuk menentukan isi citra. Dan tujuannya ialah untuk mencari dan mengambil citra berdasarkan sifat visual dari gambar tersebut. Dalam sistem ini, warna merupakan yang paling umum digunakan sebagai visual fitur dalam menggambarkan citra. Kemudian jenis yang kedua ada sistem 3W CBIR. 3W CBIR merupakan modifikasi dari sistem CBIR asli, sementara sistem CBIR asli beroperasi sebagian besar dalam lingkungan offline atau tertutup. Kalau 3W CBIR ini sistem yang merupakan bagian dari internet atau online-nya. Nah, ini gambaran atau arsitektur dari CBIR. Nanti akan dijelaskan satu persatu interface, kemudian query processing modulnya, dan image database-nya. Nah, jadi ini bagian arsitektur CBIR. Tadi yang pertama ada interface. Interface ini bagian untuk interaksi antar pengguna dengan sistem CBIR melalui aplikasi GUI atau Graphical User Interface yang terdiri dari yang pertama ada data insertion untuk memasukkan citra yang akan diekstraksi. Kemudian yang kedua ada query specification untuk menentukan citra yang akan dijadikan citra query serta menentukan metode ekstraksi fitur. Dan yang ketiga ada visualization untuk menampilkan citra query dan citra hasil pencariannya. Nah, bagian yang kedua ada query processing module yang terdiri dari pertama fitur vector extraction, yakni untuk mengekstraksi baik citra yang ada di database citra maupun citra query. Kemudian yang kedua ada similarity computation yang digunakan untuk menghitung kesamaan fitur citra. Dan yang ketiga ada ranking yang digunakan untuk mengurutkan citra yang memiliki tingkat kemiripan dengan citra query. Selanjutnya bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga ada image database yang terdiri dari pertama fitur vector.
Nah, fitur yang digunakan untuk menyimpan hasil ekstraksi fitur citra dan disimpan di dalam database. Kemudian yang kedua, yakni image merupakan database citra yang secara fisik berupa folder yang di dalamnya terdapat kumpulan citra atau kumpulan gambar. Ya, mungkin itu sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya. Sebelum saya memberikan tanggapan, apakah ada yang mau bertanya, memberikan komentar? Silakan. Ya, ini tadi cukup menarik ya tentang information retrieval untuk multimedia, sumber informasinya ya berbentuk multimedia, terutama yang dibahas tadi yang bentuknya image ya. Image ya Pak. Ya, emang sekarang multimedia ini lebih menarik ya, dan lebih banyak sekarang informasi-informasi yang bentuknya tidak dalam bentuk teks ya, bentuk suara, bentuk image dan video gitu. Dan ini trennya memang kedepannya yang penggunaan teks ini akan porsinya akan bergeser ya, yang tadinya didominasi sumber informasi itu dokumen teks, nanti bentuk audio, video dan image ini akan semakin besar porsinya. Ya, sehingga teknik-teknik yang untuk pencarian informasi ya dari sumber multimedia ini memang penting ya, dan semakin dikembangkan ya. Salah satu contohnya misalnya voice to text ya, dari suara ke teks ya, ini sudah bisa dikonversi ya, dari suara langsung muncul teks. Sekarang di YouTube sudah ada ya opsi untuk menampilkan subtitle yang otomatis ya. Biasanya kita memasukkannya subtitle filenya, kita masukkan bentuk teks, nanti sesuai dengan timingnya akan ditampilkan di layar ya. Tapi dengan teknologi voice to text sudah tidak perlu lagi file subtitle tadi. Jadi setiap suara sudah diidentifikasi, dikonversi ke teks ya. Di Google juga sudah mengembangkan teknologi voice to text ya. Atau misalnya kalau kita pakai HP juga, Google Assistant sudah bisa kita komunikasi menggunakan suara ya, membuat komen-komen, perintah-perintah menggunakan suara. Ya, jadi kemudian tadi yang menarik pakai image ya. Image ini di beberapa search engine seperti Google juga sudah menggunakan sumber dokumen bentuk image ya. Jadi sekarang kan ada pilihan tampilannya semua ditampilkan, atau bentuk teks, atau bentuk yang image, atau yang video ya, yang file-filenya bentuknya itu. Dan kalau kita tampilkan image juga, yang tertampil banyak image-image yang relevan dengan yang kita cari ya. Artinya bahwa image tersebut diindeks ya, diindeks dengan
keyword-keywords yang sesuai dengan konten dari image tersebut ya, sehingga pada saat kita melakukan pencarian yang relevan dengan image tersebut akan tertampil ya. Masalahnya bagaimana sekarang melakukan indexing dari image ya, menjadi daftar indeks gitu ya. Kalau dari teks kan mudah ya, tadi kan di presentasi yang pertama sudah disampaikan tahapannya. Kita lakukan parsing semua vokabuler yang ada dalam teks tersebut sudah akan terambil semua, kemudian tinggal di normalisasi dan disimpan ya dalam daftar indeks. Nah, tapi bagaimana kalau dari image ya, bagaimana melakukan ekstraksi? Ya, tadi sudah disebutkan ya fitur-fitur extraction dari image. Ya, mungkin berapa kalau di dalam suatu artikel atau satu makalah, maka image tersebut juga bisa dimasukkan konten-konten makalah ya dari yang diwakili oleh image tersebut untuk melengkapi informasi yang terkandung dalam image tersebut. Ya, tapi tadi di tekniknya menarik ya, karena ada fitur-fitur spesifik image yang dimasukkan juga seperti teknik histogram, kemudian pewarnaan segala juga di intensity, kontras segala dimasukkan. Jadi ya cukup menarik. Memang kalau bisa bagaimana mengidentifikasi langsung dari image ya, informasi seperti kita melihat image ya sudah menangkap informasi, tidak usah kita konversi menjadi teks kan. Kalau kita lihat foto ya sudah informasinya lengkap, tidak perlu dari foto dikonversi ke teks dulu nih. Nah, mungkin sekarang masih tahapannya masih dari image atau dari voice dikonversi ke teks. Nah, dari teks diproses seperti information retrieval biasa ya, pakai teks tadi. Tapi ini menarik ya, nanti secara bertahap pasti berkembang terus. Acuannya ya bagaimana kita memahami informasi yang ada dalam multimedia ya, misalnya image, langsung dengan melihat kita sudah menangkap informasi. Dari suara juga dengan mendengar kita sudah menangkap informasinya, tidak perlu diubah ke dalam bentuk teks. Ya, ini saya kira nanti lama-kelamaan akan menuju ke sana. Oke, sangat menarik materi presentasi. Ada yang mau memberikan komentar atau menanyakan? Pak, mau bertanya Pak? Ya, silakan. Ya, terkait dengan mesin pencarian ya. Iya. Memungkinkan nggak, atau misalkan memang sudah ada, kita misalkan mengumpulkan dokumen itu dalam bentuk PDF. Nah, mesin pencariannya dia membaca apa yang ada di dalam PDF itu. Ya. Sudah ada belum Pak kira-kira yang seperti itu? Ya, sudah ada. Sudah ada. Iya, jadi kalau misalnya di internet itu kita menyimpan dalam bentuk PDF, ya di search engine akan ketemu itu dokumennya. Artinya bahwa scanning isi PDF juga sudah bisa dilakukan. Kecuali kalau tadi PDF-nya bentuk image ya, yang bukan teks tapi image. Ya itu nanti processingnya proses image ya, memang agak lebih sulit kalau proses image. Tapi kalau PDF teks sudah bisa. Tapi nanti ke depan kayaknya bisa ya itu ya, yang scanannya image itu, hasil scan image terbaca kali ya untuk ke depan. Iya, yang kalau PDF-nya yang image ya nanti pakai proses image. Oke Pak, terima kasih. Oke, makasih. Yang mau ditanyakan lagi? Iya,
seperti ini ya, di PDF driver ya. Nah, itu men-scan file-file PDF ya, formatnya format PDF, dan mungkin ya tidak semua konten ditampilkan, tapi dari judul, dari apa macam-macam tentang apa isi dokumen tersebut ya. Oke, terima kasih ya Pak Dadi presentasinya. Kita berikan aplaus kepada Mas Muhammad Indra ya. Terima kasih. Oke, terakhir untuk hari ini presentasinya Miss Wan. Sudah siap? Siap, Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak buat penjelasannya tadi. Izin Pak, apa sudah masuk ini ya? Sudah siap. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat ini, untuk saat ini saya ingin berbagi tentang manfaat dan cara kerja dari SEO atau SEO. Apa itu SEO? SEO adalah kependekan dari Search Engine Optimization, yaitu teknik atau upaya untuk mengoptimalkan suatu website agar mendapat ranking teratas di hasil pencarian di suatu mesin pencari, seperti di Google atau di Bing atau di Yahoo, seperti itu. Tapi kalau kita tengok lebih dalam lagi, SEO itu nggak serta-merta cuma membahas tentang ranking teratas saja, tapi saya juga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas dari traffic yang masuk ke dalam website kita. Jadi website kita benar-benar menjadi lebih relevan dicari oleh orang. Terus jika kita lihat dari sumber statista, yaitu Google itu hampir 90% itu orang-orang mencari melalui Google, atau sekitar per hari itu 3,5 miliar orang mencari lewat Google. Jadi bisa dikatakan Google itu adalah search engine paling favorit. Jadi untuk eksistensi dari suatu website itu ya dilihat dari apakah dia itu masuk di ranking di Google atau tidak itu. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, kita bisa lihat di search engine, yaitu di search engine itu ada beberapa kategori yang apakah dia itu masuk ke SEO atau dia itu masuk ke SEM, yaitu Search Engine Marketing. Jadi jika kita lihat, kalau kita lihat misalkan harga laptop bekas ya di mesin pencari Google, kita bahasa di Google karena kita meyakini Google itu adalah saat ini salah satu mesin pencari yang paling populer dan sebagai indikator rating suatu website. Jadi kalau kita bisa lihat di paling atas itu pasti yang ada tulisan ads atau iklan biasanya itu, atau AdSense, yaitu adalah jenisnya itu SEM. Nah, dia itu fokus menjaring hasil traffic hingga konversi, tapi secara instan, dan dia itu berbayar. Ini ada tekniknya sendiri ini sebenarnya. Tapi di sini kita akan bahas tentang SEO-nya, yaitu secara organik suatu website itu masuk ke dalam rating, dan kita ada tekniknya itu untuk meningkatkan performa suatu website. Nah, kita bisa lihat lagi menurut sumber Growback, yaitu di Traffic Source by Niche, yaitu orang-orang yang mencari tentang teknologi itu hampir 47,92% itu melalui search engine, dan 37,41% dia itu direct langsung ke websitenya itu, dan sisanya itu melalui sosial media atau referral atau display AdSense seperti tadi yang SEM itu. Misalkan kita fashion dan beauty pun hampir 66%, dan hampir semua kategori pencarian di
dunia itu hampir 60,68% itu melalui search engine. Jadi itu alasan kenapa kita untuk pangsa pasar secara bisnis itu kenapa search engine masih popularity. Apa manfaatnya? Nah, kita setelah tahu itu kita tahu manfaat dari SEO ya bagi website dan bisnis. Satu itu memudahkan audiens menemukan website. Itu yang pertama. Alasannya karena kita mengingat ya 75% orang itu malas scrolling ke bawah kan. Ya pasti yang paling relevan di paling atas menurut Google menyuguhkan paling relevan itu ya dari 1 sampai 10 di baris paling depan. Dua itu menjaring target audiens yang tepat. Kemudian itu sebagai investasi jangka panjang karena secara organik dibandingkan dengan model SEM atau search engine marketing, yaitu dengan instan kita membayar ke Google dengan Google AdSense-nya itu langsung disuguhkan sesuai dengan hasil pencarian yang paling relevan yang orang cari. Jadi karena kita secara organik dari kita harus berkompetisi dengan semua orang yang memiliki keahlian yang sama untuk bisa memunculkan websitenya di halaman paling depan. Itu menjadi investasi jangka panjang. Kalau kita udah masuk di ranking ke depan, kita bisa lebih banyak profit yang masuk biasanya. Nah, 4 itu dapat membangun brand awareness, yaitu karena hampir 63% orang memilih mencari produk di Google. Jadi ya referensinya ya Google itu, jadi kita semakin terkenal di situ untuk websitenya. Nah, kelima, meningkatkan penjualan dan konversi. Ya kalau kita banyak di halaman depan, ya pasti kita secara profit pasti akan lebih banyak diuntungkan di situ. Terus kita bisa membangun top of mind brand. Kalau kita sering kita masuk di suatu web di rating di depan terus, ya orang-orang berpikir pasti kalau kita mencari toko buku terkenal, depannya itu misalkan toko Wawan misalkan, otomatis orang itu kalau ngomong toko buku berarti toko Wawan. Seperti halnya orang menyebut Aqua itu berarti merek, tapi orang itu kalau ngomong air mineral ya Aqua atau motor Honda seperti itu kan. Padahal itu motor Yamaha sebenarnya. Kita bagi lagi ada 3 jenis SEO, yaitu SEO on page, yaitu nanti kita akan bahas lagi di belakang ada sih untuk keterangan ini lebih lanjutnya. SEO adalah upaya untuk aspek-aspek yang dimaksimalkan, yaitu permalink, judul konten, struktur konten, gambar, image konten, selebaran keyword, kualitas konten, internal link, dan elemen SEO seperti meta, description, tag, dan lain-lain. Itu yang termasuk jenis SEO on page. Nah, terus apa itu SEO? Kedua itu SEO off page, yaitu teknik atau yang tidak berhubungan langsung di dalam website itu sendiri, yaitu seperti link building, yaitu aktivitas untuk mendapatkan link dari website lain, alias backlink atau tukeran link, bisa seperti itulah, backlink itu kan. Terus peningkatan DA atau domain authority, skor untuk memprediksi peluang ranking website di Google, misalkan kayak PageRank segala macam ada itu ya, untuk mengetahui jumlah skor misalkan. Terus peningkatan PA atau page authority, skor yang menunjukkan peluang sebuah halaman website berada di ranking teratas di Google. Itu juga bisa lihat kita kalau menggunakan Google kan ada toolnya itu, webmaster tool biasanya untuk bisa mengetahui itu juga. Terus promosi itu konten lewat sosial media dan channel marketing lainnya. Terus guest blog, kita bisa memasang link kita di blog atau di pada saat komentar segala macam, itu bisa untuk meningkatkan ranking kita di Google. Terus technical SEO. Technical SEO merupakan optimasi atau mengoptimalkan SEO di bagian dalam website. Kita di struktur websitenya itu sendiri. Secara garis besar, ini aspek yang masuk wilayah SEO teknikal, seperti kecepatan website atau struktur. Kedua itu struktur website itu sendiri, XML sitemap untuk
isi dari map itu struktur dari halaman per halamannya. Terus keamanan situs SSL itu untuk security-nya. Terus tema harus responsif, terus layout, website, dan navigasi. Nah, ini kan saya terangkan di setelah ini. Terus bagaimana secara kerja SEO? Cara kerja SEO itu proses pertama yaitu Google crawling, itu Google mengumpulkan dan menyimpan halaman website yang masuk ke internet secara up to date. Terus Google akan mengindexing dan menyeleksi halaman website yang terbaik dan paling relevan bagi audiens. Terus Google akan melakukan penyusunan halaman website terbaik untuk audiens di SERP, yaitu Search Engine Result atau rankingan yang tadi ya, yang ini di ranking sama Google itu. Yang terakhir itu di ranking untuk disuguhkan kepada audiens atau pengakses. Nah, bagaimana cara kerja dari SERP atau Search Engine Result Page? Yang pertama, ya, audiens pasti memasukkan keywordnya. Terus Google menganalisa setiap ejaan supaya bisa memberikan hasil yang terbaik. Terus Google mencari konten untuk memuat keyword yang audiens masukkan. Terus keempat yaitu analisa konten dan website. Terus kelima dia itu Google itu mempertimbangkan karakteristik dari audiens itu. Terus difilter segala macam. Nah, habis itu terus dalam mempertimbangkannya juga dia itu lokasi. Kan sekarang sudah ada Google itu ada menu terbaru yaitu untuk lokal yaitu pencarian berdasarkan dari dari Android, yaitu kan mengirimkan data ke Google berupa data lokal atau koordinatnya dikumpulkan. Jadi pencarian juga berdasarkan dari lokal di lokal tertentu seperti itu. Terus setelah semua dipertimbangkan segala macam, terus di rankingkan sama Google, baru ditampilkan kepada audiens secara yang paling terbaik oleh Google melalui SERP itu. Ada 13 utama indikator SEO, yaitu pertama itu domain faktor atau faktor domain. Domain itu adalah penamaan dari website itu sendiri. Ejaannya itu harus jelas dan mudah diketik, ukurannya itu tidak terlalu panjang, dan harus mempunyai sejarah. Kita juga harus ada pertimbangan pada saat memilih nama domain itu juga harus dipertimbangkan apakah itu asal-usulnya, kalau pernah digunakan orang, apakah pernah digunakan untuk misalkan yang kejahatan segala macam. Kita harus pertimbangkan benar-benar pada saat memilih suatu domain yang akan dipergunakan, seperti www.wawan.com misalkan. Wawan itu harus dicari kronologisnya itu apakah pernah ada yang menggunakan atau tidak, seperti itu. Terus kedua yaitu kita harus bisa mendesain dan struktur website itu ya mudah diakses, terus cepat diakses, struktur website yang rapi, menu navigasi yang jelas dan tidak membingungkan. Jadi orang masuk ke website yang kita bikin misalkan itu tidak bingung orang itu. Jadi jelas ada misalkan menunya, ada kontaknya segala macam kan. Terus link yang mudah dikenali, yaitu ini disebabkan dengan permalink misalkan dia itu. Misalkan www.wawan_com/ misalkan buku terbaru ya gitu. Kalau misalkan / kategori / lagi apalagi / lagi itu pasti akan lebih lama diindeks oleh Google kan. Terus judul konten dan URL yang unik, karena unik itu bisa menjadi lebih relevan dicari oleh Google, karena kan pada saat mencari itu lebih bagus oleh Google untuk diindeksnya. Terus konten yang berkualitas, terus kombinasi warna yang pas, terus tampilan yang konsisten di browser, terus call to action yang jelas, terus form yang sederhana. Buatlah form yang sederhana mungkin, yang user friendly, orang mengakses itu lebih gampang, nggak bingung gitu. Terus responsif dan mobile friendly. Nah, sekarang memang Google lagi mencanangkan lah semua website itu yang yang banyak diindeks itu yang
lebih mobile friendly. Jadi karena semua orang itu hampir ya lebih banyak itu menggunakan HP, Android, browser mobil itu, dan itu lebih responsif. Terus yang ketiga itu keamanan website atau SSL. Itu memang sejak tahun 2014 itu SSL itu merupakan protokol keamanan yang untuk melindungi seluruh aliran data di website. Yaitu kita bisa lihatlah, kalau dengan tanda gembok ini, biasanya itu dengan HTTPS, itu ya secara nggak langsung orang itu lebih nyaman masuk ke website yang lebih secure atau lebih aman untuk dimasuk mereka untuk masuk. Nah, Google juga mempertimbangkan sekarang ternyata. Dan dengan SSL itu sebagai pertimbangan Google itu mengindeks lebih banyak untuk itu. Terus keempat itu kecepatan website. Sejak tahun 2018 memang Google menetapkan juga kecepatan loading website di desktop, mobil, dan tablet sebagai salah satu indikator utama. Jadi kecepatan itu sudah hampir per detik. Semakin cepat itu ya semakin baik untuk bisa diindeks. Google itu mempertimbangkan juga ternyata. Terus penggunaan keyword, keyword itu ya harus kita bisa cek sebenarnya di LSI itu, kita bisa cek mana-mana keyword yang benar-benar dibutuhkan oleh audiens. Jadi ya pada saat menuliskan konten isinya ya kita harus perbanyak keyword, tapi jangan di spam, karena Google juga akan mengerti apakah ini di spam atau tidak. Karena kalau orang hanya mencari tingkat popularitas dengan spam, dia juga akan suspend sebenarnya, dia itu akan meninggalkan itu. Terus topik konten, itu topiknya jelas, kita bebas memilih topik apapun. Tapi konten itu harus saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Di dalam website itu sebenarnya semakin banyak konten yang topiknya saling berkaitan, semakin mudah mesin pencari memahami konteks suatu website. Yang ketujuh itu search intent. Search intent adalah tujuan pengguna ketika menelusuri keyword pencarian. Misalnya audiens memasukkan kata kunci jasa pembuatan website, berarti kemungkinan besar mereka itu mencari layanan untuk membuat website. Nah, maka SRP akan menampilkan rekomendasi jasa pembuatan website paling terpercaya. Jadi apa semua isi konten kita? Nah, nanti kita harus bisa mengerti kira-kira orang itu akan masuk ke website kita itu apa yang mereka ketikkan. Kita harus pelajari itu. Terus struktur dari konten, yaitu salah satu cara Google untuk membaca, yaitu melihat penggunaan heading judul dari bagian artikel yang berisi informasi tertentu. Kita bisa juga di sini kita biasanya itu diminta untuk masukkan XML misalkan untuk sitemap-nya, nanti kan dengan struktur itu ketahuan sebenarnya sih. Terus optimasi gambar atau mengatur gambar untuk memperhitungkan semakin banyak gambar bagus, semakin banyak video lebih bagus. Tapi kita harus mempertimbangkan dari efek performa untuk kecepatan aksesnya, terus berapa bandwidth yang dibutuhkan, berapa jatah dari, emang semakin bagus server itu dari segi RAM ya segala macam bisa menyuguhkan dari isi website itu. Semakin cepat berarti semakin bagus. Nah, terus struktur dari URL. Nah, ini harus, yang tadi kita bahas kan ada yang permalink yaitu merupakan link yang mengantarkan audiens ke konten halaman website tertentu. Seperti namanya website Anda, jam tangan pria. Kadang-kadang kita bikin website itu ya website Anda garis miring kategori garis miring, malah kadang nomor 01, 03, 04. Itu pasti orang akan cenderung membingungkan, apalagi dengan website itu sendiri. Padahal nanti di Google itu jam tangan ini dia tuh akan menjadi referensi Google untuk menghasilkan yang paling relevan dicari oleh orang. Terus meta text. Meta text yaitu title, text, dan meta description, yaitu kita misalkan ini ada Laravel framework _2 pengertian dan keunggulan dan tips. Ya, pada saat kita menuliskan konten juga itu harus dipertimbangkan benar-benar isi dari konten itu, apa yang menjadi headingnya, apa yang akan menjadi judul konten itu, dan isinya itu juga harus seimbang biar pada saat diindekskan atau disubmit ke Google
Google akan berusaha mengindeks dengan benar sesuai dengan pencarian dari audiens. Backlink yaitu pada bagian SEO on page kita sudah mengenal tentang backlink, yaitu semakin banyak website yang merujuk ke tempat kita, berarti kita semakin populer, seperti itulah. Nah, ini kan spam. Ini menjadi orang ingin semakin populer untuk websitenya, mereka membombardir websitenya ke orang lain, itu juga akan bermasalah bagi website itu sendiri sebenarnya. Nah, kesimpulannya, faktor apa saja yang merupakan kriteria Google untuk menetapkan sebagai indikator SEO? Yaitu pertama relevansi, yaitu berkaitan dengan penggunaan keyword, topik, konten struktur, dan URL atau meta tag-nya lah. Authority, yaitu faktor dari keamanan suatu website dan tingkat kredibilitasnya. Ini website ini bisa dipertanggungjawabkan enggak itu loh. Jadi biar orang itu percaya gitu kan. Oh, berarti kalau dia itu aman, secure, berarti kita masuk pun berarti dia itu bukan phishing, dia bukan apa segala macam kan. Jadi orang itu lebih nyaman untuk masuknya. Terus ketiga yaitu value atau kualitas dari isi konten untuk memberikan manfaat yang dicari oleh audiens. Terus user experience, yaitu pengalaman audiens untuk berinteraksi dengan website dan seluruh elemennya, dan dia itu akan berusaha men-share ke semua orang tentang website itu, dan mereka user itu mendapatkan pengalaman yang terbaik dari desainnya, dari gambarnya, kecepatannya, dari videonya, itu semua itu menjadi satu kesatuan. Nah, gitu aja Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Presentasinya cukup lengkap ya tentang SEO, Search Engine Optimization. Oke, silakan kalau ada teman-teman yang mau menanggapi atau bertanya, silakan kalau ada. Cukup jelas Pak, mantap. Iya. Terima kasih. Tadi sudah cukup lengkap ya presentasi tentang SEO. Ya, memang terutama di Google ya sekarang kalau kita mencari informasi di Google banyak didominasi oleh yang komersial ya. Kalau di awal-awal itu biasanya ditampilkan yang website yang komersial ya. Misalnya saya mencari komputer laptop misalnya ya. Nah, nanti muncul di Tokopedia, di Bukalapak, di macam-macam yang kaitan dengan komputer laptop tersebut. Baru nanti website-website yang yang bukan komersial ya. Oke, ya memang sangat penting ya mempunyai website yang ranking di Google-nya dalam pencarian itu tinggi ya, sehingga ditampilkan di awal-awal seperti ya kalau kita lihat hasil pencarian Google ini kan dokumennya bisa ratusan ribu bahkan jutaan dokumen ya. Kalau ditampilkannya ada di urutan 1000 ke atas ya, kemungkinan dibacanya kecil ya gitu. Jadi kita inginkan di depan-depan ya biasanya dari relevansi, kemudian tadi dari algoritma di Google ada berapa pertimbangan ya tentang kualitas dari suatu website. Ya memang masih ada ya spam yang menggunakan keyword-keyword yang untuk mendapatkan nilai yang tinggi ya, jadi poin-poin di SEO meskipun secara konten sebetulnya tidak terlalu berhubungan, tapi poinnya tinggi karena tadi memaksimalkan penilaian dari Google tadi, yaitu
tadi sudah disampaikan ya, kalau Google sendiri sebetulnya menghindari yang itu, tapi masih ada masih terjadi juga ya halaman web yang kontennya tidak ada tapi rankingnya tinggi ya, masih ada. Oke. Iya. Terima kasih, kita sampaikan aplaus pada Mas Miswan. Oke ya, evaluasi dari presentasi tadi ya, 4 presenter yang sudah presentasi hari ini cukup menarik ya, topiknya bermacam-macam gitu. Nanti masih ada kesempatan untuk pertemuan berikutnya ya, masih ada 3 pertemuan lagi, 3 kloter lagi ya yang tampil. Nah, saya harapkan memang lebih banyak tentang yang sisi praktisnya ya, sisi praktis dari information retrieval ini ya. Yang tadi salah satunya tentang SEO ya, atau tentang tadi multimedia ya, dan seterusnya, atau yang lain silakan ya, di jurnal banyak text mining atau aplikasi macam-macam ya, dari information retrieval gitu ya. Ya mungkin itu lebih menarik dan membuka wawasan ya buat kita, karena kalau dari sisi teori ini yang sudah kita pelajari di kelas ya, atau di perkuliahan ini lebih banyak membahas konsep dasarnya ya, teoritisnya. Tapi untuk implementasi, hasil riset dan lain-lain itu masih banyak ya sebetulnya, dan kalau itu bisa dipresentasikan akan membuka wawasan buat kita ya. Ada ide-ide yang menarik yang bisa kita peroleh ya dari apa yang sudah dilakukan orang lain gitu. Ya, jadi saya harapkan nanti untuk yang presenter yang ikutnya setelah UTS ya, itu paling cepat 2 minggu lagi. Ini bisa memberikan konten atau materinya yang dari sisi yang praktis ya, atau implementasinya. Oke. Untuk sebelum saya lupa, untuk UTS ya, jadi untuk UTS ini minggu depan ya, tanggal 30 nanti lewat LMS Unpam ya, ada di situ perkuliahan tapi tentang UTS ya. Memang urutannya sebetulnya minggu ke-8 UTS gitu ya, tetapi saya cek di LMS itu UTS sendiri minggu ke-8 sendiri gitu ya nih. Nanti untuk soal UTS saya postingnya di UTS ya, sama topik UTS. Kemudian mungkin ini kan atau jam perkuliahan biasa ini jam 1 ya. Jadi mungkin pagi sudah saya posting sekitar jam 7 ya soal. Nah, nanti silakan bisa dibaca-baca dulu, dicicil dulu juga boleh ya. Nanti saya batas pengumpulannya bisa malam ya, bisa malam jam 10 atau jam 11 malam. Itu Mas banyak waktu untuk mengerjakan, bisa dicicil gitu ya. Bisa tulis tangan, kalau sempat tulis pakai komputer ya lebih bagus, tapi mungkin repot ya, bisa tulis tangan, di scan atau di foto, kalau bisa jadi file PDF ya. Kalau misalnya image ya diusahakan supaya ukuran filenya tidak terlalu besar ya. Saya tidak tahu batas di LMS itu untuk upload file
sepertinya dibatasi ya, mungkin 5 mega atau berapa gitu. Jadi supaya kalau bentuknya foto atau apa dikonversi ke PDF ini ukuran filenya tidak terlalu besar. Kemudian materinya ya dari pertemuan pertama sampai yang minggu kemarin ya, terakhir tentang toleran retrieval ya, itu. Bentuknya ada essay dan ada apa menjawab pertanyaan, dan ada yang sifatnya jawaban sintetis ya. Jawaban sintetis itu ya uraian ya, ada penghitungan, uraian, dan menjawab pertanyaan yang saling berkaitan. Misalnya tentang indexing ya. Indexing itu bagaimana proses dari sumber dokumen, kemudian dilakukan parsing, kemudian dilakukan tadi stemming, kemudian indexing ya. Indexing jadi posting list ya, daftar indeks, dan kemudian bagaimana proses pencarian kalau ada keywords, dokumen mana saja yang tertampil ya dari proses pencarian tadi ya, itu indexing. Kemudian masalah perhitungan edit distance ya, minggu kemarin kita sudah melihat tentang edit distance ya, menggunakan algoritma Ravenstein ya, distance. Nah, itu juga dilihat lagi bagaimana menghitung distance ya dari satu kata ke kata yang lain, berapa kali edit ya, itu yang cara menghitungnya dilihat lagi gitu ya. Itu kemungkinan sebagai materi untuk perhitungan atau essay pada UTS nanti. Jadi boleh buka dokumen, boleh buka catatan ya, untuk pelaksanaannya. Ada yang mau ditanyakan untuk UTS? Tanya Pak, iya. Di UTS-nya kita minggu depan Pak ya? Iya betul, minggu depan tanggal 30. Soalnya kalau di e-learning kan dia ke 10 Pak ya, teman ke 10, jatuhnya ke 9 baru TS minggu depan Pak ya. Karena kalau saya lihat si jadwalnya minggu itu minggu depan ya UTS ya. Oh, minggu depan. Ya. Berarti di e-learning Pak ya, pengajarannya di e-learning ya? Iya, ada LMS nanti. Jadi untuk minggu depan kita tidak ada pertemuan meet Pak ya? Tidak ada Vicon ya. Untuk di materi juga tidak ada nanti di LMS-nya. Untuk soalnya nanti di postingnya ya 30 ya. Oke, siap Pak. Makasih. Iya. Ya, nanti informasi yang lebih detail ya saya posting juga di LMS. Oke, ada pertanyaan yang lain untuk kita sudah ya, siap. Jadi mungkin pagi sekitar jam 7 sudah saya postingkan nanti apa soal. Ini masih ada waktu sekitar 8 menit ya, tapi untuk membahas materi baru juga tanggung ya waktunya. Oke. Jadi kalau
sebelum saya akhiri ya, pesan saya nanti untuk yang presentasi berikutnya supaya disiapkan ya materi dan slide-nya ya, PowerPoint-nya. Jadi kalau kalau bisa itu dibuat sebaik mungkin ya, dari sisi konten dan slide presentasi. Waktunya 10 menit ya, seperti tadi 10 menit ya, kalau lewat dikit masih bisa ya. 10 sampai 15 menit. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Nanti untuk informasi UTS saya sampaikan di LMS ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasi semuanya. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.